Halo, kembali lagi di Univibes. Spill the tea, spill your dreams. Yeay. Sebenarnya dari itu Oke guys, kita kali ini kedatangan lagi di konten Chef. Ada kenalan dulu dong, siapa dulu di sini ada siapa? Halo semuanya, kenalin aku Yuli Aulia Rahma, aku alumni Smanis angkatan 2025, aku dari Psikologi Universitas Diponegoro. Oke, kita punya lagi selanjutnya di samping kita siapa ini? Halo semuanya, aku Fatih Ahmad Reza Elnizom. Aku dari alumni Semanis angkatan 2024 dan aku dari Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Komputer. Oke, ini merupakan alumni-alumni yang menarik ya guys. Kita tahu sendiri Semanis itu punya alumni-alumni yang membanggakan dan tersebar luas di masing-masing PTN ya di Indonesia, terutama yang top 10 lah. Oke. Selanjutnya kita boleh kenalan dulu nih dari backgroundnya masing-masing ya. Boleh dari Yuli dulu deh ceritain alasan atau enggak pengalaman pribadi deh gitu dari awal di segmen perjalanan menuju PTN-nya gitu, terutama di bagian ini ya prestasi ya. Oke, jadi aku masuk di Undip itu jalurnya SBUB. Nah, jadi jalur SBUB ini ada habis SNBTK. Nah, ini tuh termasuk jalur mandiri tapi prestasi. Nah, di sini tuh aku tertarik karena bebas IP. Pertama bebas IP, terus bisa pakai KIP juga. Dan kebetulan aku ada prestasi di bidang seni gitu. Nah, karena aku SNBP dan SNBT belum hoki ya guys, belum lolos. Jadi ya udahlah aku coba ke situ. Apalagi ya, SBUB itu ada 2 tahap juga. Ada tahap seleksi berkas sama seleksi wawancara. Jadi wawancaranya itu nanti kita dites tentang prestasi kita itu. Kalau misal berkasnya itu tentang rapot sama piagam. Jadi 50-50 nilainya gitu Kak. Oh, I see. Berarti mungkin perbedaannya tuh kalau prestasi sama mandiri tuh lumayan ya. Mungkin bagi kalian kan kiranya kalau prestasi juga selayaknya mandiri gitu. Ada beban-beban biaya tertentu atau tanggungan lain lah gitu. Ternyata beda ya. Beda, tapi syarat setelah masuknya juga beda juga Kak. Jadi kalau misal prestasi kan otomatis kita setiap tahun tuh harus setor prestasi juga gitu. Oh ya, I see. Jadi ya teman-teman. Baik, mungkin kita boleh tanya nih sebelah kita selanjutnya mungkin dari Mandiri ya. Mas Reza jauh-jauh dari sini berapa jam ini? Aduh, adalah kayaknya 7 jam lebih, capek banget. Effortnya parah banget ya ke sini ya. Sebagai alumni Semanis gimana nih? Ya sangat bangga sih, aku pengen alumni Semanis ini masuk ke universitas yang diimpikan gitu. Jadi enggak menyesal kayak angkatan-angkatan kita gitu. Oke, sip. Berarti boleh ceritain dulu nih, Mandiri di UB ini gimana nih? Universitas Brawijaya gitu katanya. Universitas Raja Brawijaya banget. Brau banget ya. Oke. Boleh diceritain cerita ya Kak Reza. Oke, mungkin aku sama juga kayak Yuli, aku lewat jalur mandiri masuk UB, tapi mungkin aku bakal cerita dulu sebelumnya biar perjalanan aku masuk ke UB. Iya. Jadi aku itu awal itu masuk SNBP, masuk dalam eligible dan ya begitu ya, kurang beruntung, bukan takdirnya mungkin ya. Kurang beruntung. Aku di SNBP ketolak juga. Terus aku ikut SNBT. Nah, dari SNBT itu ketolak juga tuh karena mungkin aku milihnya ketinggian ya dari skornya gitu. Nah, dari situ aku ketolak. Sebenarnya itu aku udah mau nyerah sih. Cuman waktu itu ada beberapa mandiri yang buka dan BTW aku juga di Undip ikut SBUB juga, cuman ketolak. Itu aku hampir semua mandiri aku cobain, kebanyakan top 10 sih, PTN top 10 yang aku cobain mandirinya itu. Mulai dari Undip, UGM, UNER dan lain-lain gitu. Nah, tapi akhirnya aku keterima di UB itu jalur mandiri rapor yang sesi 2 kalau nggak salah ingat. Nah, dari situ aku masuk UB lewat jalur mandiri rapor 2 kayak gitu. Oke, jadi sistem dan lumayan penjelasannya jelas ya guys ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya guys. Kita tahu ya kalau mandiri itu ibarat jalan yang paling terakhir gitulah. Nah, bener ya. Lumayan lah. Jadi mungkin persiapannya agak berbeda dan perlu strategi yang tahu inilah. Kita tahu pertimbangannya masing-masing gitu. Boleh deh dari SBUB Undip dulu
Yuli bisa dijelasin dulu persiapannya gimana dari diri Oke. sendiri sebelumnya nih? Sebenarnya nggak ada strategi yang kayak signifikan banget, tapi kalau bagi aku sendiri itu yang paling penting itu modal psikologi sih Kak. Jadi modal psikologi itu kayak kemampuan kita buat kontrol psikologi positif dari diri kita. Jadi kayak gimana ketahanan kita, gimana kita ningkatin rasa optimis di dalam diri kita gitu. Iya. Karena tanpa adanya itu nanti malah timbul fixed mindset kan. Kalau kita udah timbul fixed mindset, kita gagal sekali, kita nggak akan bisa, nggak akan mau buat lanjut lagi. Oke. Nah, orang yang punya modal psikologis yang bagus itu pasti punya growth mindset. Nah, makanya itu pentingnya growth mindset di kalangan kita ya, apalagi remaja kayak kita yang rentan terpengaruh sama apalagi dumb scrolling kayak TikTok gitu. Nah, itu tuh bisa nimbulin fixed mindset guys. Makanya cari lingkungan yang bikin kalian growth. Itu sih strategi aku. Karena teman-teman aku Oke. juga kebetulan dukung aku banget. Jadi aku bisa terus jalan sampai saat ini gitu. Oke, berarti emang mandiri tuh ibarat kayak perlu setelah terjatuh berkali-kali gitu ya. Betul. Perlu support juga. Jadi mungkin jangan selalu menyerah gitu guys. Kita tahu jalan menuju Roma itu pasti banyak gitu. Banyak banget. Jadi kita bisa mengusaha semaksimal mungkin gitu. Mungkin selanjutnya dari Kak Reza dulu nih sebagai mandiri nih. Betul. Strategi yang aku pakai sih sebenarnya nggak banyak-banyak banget. Itu kayak simple aja sih sebenarnya. Kayak aku itu masuk ke grup-grup maba gitu. Kan karena aku kan ketolak di SNBP dan SNBT gitu kan. Jadi awalnya itu kan masuk ke grup maba-maba kampusnya itu. Nah dari situ aku mulai nyari info lah, kayak biasanya kan ada tuh orang-orang random yang punya kenalan cutting-cutting gitu yang entah itu keterima di jalur apa gitu. Nah aku tanyalah itu kayak presentasi keterimanya berapa, terus nilainya berapa gitu, nilai minimum dan maksimum. Nah mungkin dari situ sih aku nyari info kayak gitu. Nah dari situ juga aku nentuin tuh, setelah dapet info aku nentuin buat jurusan yang pengen aku pilih yang mana kayak gitu, sesuai dengan kemampuanku kayak gitu. Oke, berarti maksimalin informasi yang ada sama orang-orang yang bisa kita reach out dulu lah gitu, tanya-tanya gitu. Oke. Mungkin kita lanjut dulu ya ke Q&A tentang pertanyaan kita. Oke, berarti udah jelas ya buat strategi tadi ya, Kak Reza sama Yuli. Lumayan insight juga nih buat kita-kita atau teman-teman juga yang masih kebingungan gitu setelah SNBT, mungkin kayak aduh bingung nih harus ngapain lagi. Ternyata jalan itu banyak ya guys ya. Dan mungkin kita perlu tahu juga nih Kak, kan kita ada yang harus dilakukan dan mungkin atau kita jangan sampai inilah gitu. Ibaratnya terjatuh lagi gitu kayak sebelumnya. Nah, itu triknya apa ya? Mungkin trik yang bisa kalian lakuin ya, yang harus kalian lakuin yang pertama itu cari info, karena banyak banget itu jalur-jalur mandiri itu hampir di PTN itu kayak tersembunyi gitu loh. Jadi jarang orang yang ada tahu gitu. Setuju. Emang kadang perlu dicari tahu lebih ya. Malah waktu itu aku pas tes di UGM itu PBUB itu kakak pengujinya bilang kalian ini salah satu orang yang terniat buat nyari info gitu, karena orang yang daftar di jalur ini itu sedikit banget gitu. Nah lalu dus yang kedua mungkin harus bangkit aja sih, karena pasti kalau misalkan ketolak gitu kan pasti sedih kan, tapi tetap harus bangkit sih kayak gitu. Oke. Berarti lebih ke mental ya, harus siapin. Mental harus siapin. Oke. Kalau menurut Juli gimana nih kalau do's and don'ts ya buat kita persiapan mandiri atau prestasi? Boleh. Jadi untuk yang harus kita lakuin sih sebenarnya kita harus siapin dari sekarang ya, kayak jangan sepelein SNBT apapun itu, seleksi apapun pokoknya jangan disepelein. Terus apa lagi ya? Mungkin cari relasi sih. Karena aku tahu info-info kayak gini juga dari teman-teman. Relasi penting sih. Betul. Jangan Terus malas lah pokoknya. apalagi ya? Belajar sih intinya, belajar. Terus cari lingkungan juga, lingkungan kalian tuh kayak gimana. Kalau misal sekiranya lingkungan kalian bikin kalian ngedown dan bikin kalian malah jadi kayak ya udahlah jalanin hidup aja gitu. Nah kita tuh harus punya tujuan hidup guys, kayak kita nggak punya tujuan hidup buat apa gitu kan. Don'ts-nya jangan males,
Jangan pasrah, Jangan jangan benar. malas dan pasrah. Udah itu aja sih. Semangat. Oke, berarti jelas banget nih ya teman-teman. Mungkin kita harus maksimalin semua jalur yang ada gitu. Kalau kita punya mimpi, artinya kita harus diusahakan semua ya guys ya. Oke, berarti mungkin dari semua hal trik dan tips kalian lakuin tuh harus ada ininya dong, alat yang bantuin gitu atau Benar, benar. kayak apa ya, yang buat tools yang bantuin kita lah gitu. Referensi lah. Referensinya bener banget. Kalau Kak Reza sendiri gimana kemarin buat hal yang sesuatu yang sangat membantu gitu sih? Tools yang membantu tuh pasti dari Twitter sih. Itu Twitter banyak banget biasanya dari tweet-tweetan orang-orang yang udah masuk kuliah atau yang ngeluh-ngeluh biasanya kan ada tuh. Ya itu curhat, tempat curhat-curhat ya. Nah, tapi dari situ pun dapat info gitu loh. Itu Twitter penting banget sih, sumpah. Oke, berarti kita lebih ke serius juga nyari informasi gitu sama lingkungan lah gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari Yuli, toolsnya kemarin gimana ya buat prestasi? Oke, aku. Kalau aku dari TikTok sih. TikTok Jadi, ya kan punya prestasi di seninya. Aku cari tuh seleksi mandiri, rapot dan prestasi gitu misal. Yang no IP aku cari yang no IP, ternyata ada SPUB, PBUB. Sebenarnya Unpad juga ada, tapi setahu aku Unpad tuh minimalnya nasional gitu. Makanya aku jadi daftarnya di Oh, I SPUB. see. Oke, mungkin kalian setelah tahu nih strategi dan tips and triknya, mungkin beberapa pertanyaan masih kalian bingung ya. Kita boleh nanya lagi nih ke kakak-kakak di sini ya. Soal biaya kuliah gimana nih? Jalur mandiri sama SNBT atau SNBP tuh seberapa jauh gitu? Kira-kira ada perbedaan yang signifikan atau enggak gitu kan? Mungkin dari Kak Reza dulu nih, boleh nih. Oke, mungkin kalau SNBP dan SNBT itu sebenarnya nggak jauh beda sih harusnya. Dan tapi kalau mandiri itu biasanya beda jauh banget. Karena setauku itu kalau di UB ya, kalau di UB itu SNBP sama SNBT itu ada UKT sama UKT-nya itu mentok di golongan 4. Jadi ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Itu beda-beda biayanya. Oke, berarti kalau mandiri langsung ketok 4 gitu Nah, dia. kalau mandiri itu minimalnya mulai dari golongan 4. Kayak gitu. Jadi golongan 4 sampai golongan 8 kalau di UB. Kayak gitu. Jadi beda jauh banget sih biayanya. Mungkin kalau dari Yuli gimana? Beda nggak? Kalau dari aku, karena aku SPUB ya kebetulan, jadi masih sama kayak SNBP SNBT, tapi paling ada tuntutannya aja nggak kayak SNBP SNBT gitu. Kalau bayar kemarin aku karena orang tua aku PNS, jadi aku mentok kanan guys. Tapi buat yang punya KIP kalian bisa kok guys, Bisa daftar kok. bisa daftar KIP, aman. Oke, berarti ya ketara ya, lumayan ketara ya. Kesempatan jelas. Berarti mungkin ada yang harus dikorbankan lebih gitu. Gitu. Mungkin aku mau nanya spesifik ke Kak Reza nih, boleh nggak nih? Ada nggak sih gitu? Kan kita tahu kuotanya kan kayak mungkin ada yang terbatas, ada yang lebih. Kadang menyesuaikan juga nih sama dari SNBP SNBD-nya. Biasanya berapa sih jatahnya gitu buat mandiri? Kalau di UB sendiri itu mandiri paling tinggi sih. Itu seingatku itu mandiri itu kuotanya itu 50% dari itu 50% itu dari semua jalur mandirinya. Oke, berarti semuanya 50% ya? Semuanya 50%. Enggak semuanya ditotalin itu 50%. Total. Ya. Nah, itu buat SNBP SNBT-nya itu seingatku itu cuma SNBP itu 20%, SNBT itu 30% seingatku kayak gitu. Jadi emang kalau di UB mandirinya lebih banyak kuotanya. I see. Berarti ya udah ada hampir lumayan ya buat mandiri tuh. Banyak banget kesempatannya ya berarti. Oke, berarti mungkin dari Yuli yang prestasi gimana nih pembagian buat kuota ya? Kalau SBB itu dikit banget. Kemarin satu fakultas itu aku cuma 5 orang SBB. Terus aku tanya dari temanku yang FK itu cuma 2 orang. Jadi kembali lagi ke kampus sih. Karena PBUB nggak sesedikit itu, tapi SBB dikit gitu. Oh, I see. Oke, buat kuota mungkin ya tergantung dari kampusnya masing-masing juga ya. Tergantung jalur juga. Nah, itu dia guys. Oke, mungkin sekarang buat Kak Yuli deh spesifik lagi nih. Dari Kak Yuli sendiri itu masih tetap tes akademik juga nggak atau langsung ke tahap selanjutnya gitu kan? Prestasi ya beda gitu, sama mandiri biasa. Kalau kemarin cuma disuruh ngumpul rapot, tapi pas tes
Tahap 2 itu enggak, cuman dites dari bakat kita aja. Kayak misal kita ngajuinnya karate, berarti kita tesnya karate. Terus kalau misal kita ngajuinnya seni kayak aku, ya udah kita ditesnya seni gitu. Dan itu tuh ada yang online, ada yang offline. Biasanya kalau olahraga itu offline, tapi Iya, kalau offline ya aku. kalau yang seni itu biasanya online. Oke, berarti tergantung prestasinya ya Betul. di bidang apa dan diujinya di masing-masing. Paling bikin portofolio sih. Itu dia penting tuh portofolio buat prestasi. Oke, mungkin tadi setelah kita pertanyaan umum kali ya atau rasa penasaran kita soal ya kuota seberapa banyak dan perbedaannya seberapa jauh gitu buat jatah jalur mandiri. Selanjutnya mungkin kayak kita mau tanya soal tanggapan nih buat kakak-kakak di sini. Mungkin kayak mitos atau faktanya gitu. Sebenarnya di realnya gimana gitu ya. Oke. Jadi kan banyak yang bilang juga kalau jalur mandiri tuh kayak susah banget karena pesaingnya juga banyak kan. Apalagi tadi kuotanya sampai 50% gitu Kak Reza. Itu beneran nggak sih sebenarnya gitu? Buat Kak Reza Kalau sendiri. menurutku fakta sih beneran, karena ya kalian bisa tahu lah, karena yang keterima SNBP dan SNBT kan cuma berapa persen dari jumlah total pendaftar kan. Iya. Nah itu mereka rata-rata pada daftar mandiri tuh, apalagi biasanya yang mandiri-mandiri itu nilainya lebih gacor sebenarnya biasanya. Nah jadi itu pesaingnya banyak sih, apalagi yang biasanya kayak Yuli ini yang pakai prestasi gitu. Nah itu biasanya lebih banyak pesaingnya kayak gitu. Oke, berarti emang jelas lebih ketat malah ya. Ketat, fakta, Lebih ketat. benar. Apalagi kalau prodi jurusannya tuh lumayan bersaing gitu. Benar. Favorit gitu ya. Apalagi kedokteran tuh. Nah, itu benar. Kalau buat Yuli sendiri, kan soal prestasi nih, pasti ada beda lah gitu. Buat apa? Bidang-bidangnya kan variatif juga kan. Iya. Nah itu, kayak mungkin ada stereotip sedikit buat jalur prestasi itu jalurnya buat anak-anak sultan gitu, yang modal ikut kayak olimpiade atau lomba-lombanya yang nasional sampai internasional gitu. Itu mungkin menurut kamu bener atau enggak gitu di lapangannya? Menurut aku enggak sih, karena orang yang sukses, orang yang punya prestasi itu bukan orang yang kaya, tapi orang yang mau berusaha gitu guys. Oke. Jadi sesuai ini ya, kemauan kita sendiri gitu, Iya. sampai mana gitu. Jadi tadi mitos ya guys. Sesuai niat aja sebenarnya. Betul. Oke, itu buat mitos faktanya, guys. Oke, mungkin setelah mitos dan fakta tadi yang dikasih tahu ya sama Kak Yuli sama Kak Reza gitu. Mungkin kita ada pertanyaan spesifik lebih dalam lagi nih. Mungkin dari teman-teman mau nanya kan. Khusus Kak Reza juga nih. Boleh. Kan ibaratnya mandiri udah gagal ya, hampir ya 2-3 kali mungkin. Banyak. Lumayan banyak kan. Sebenarnya buat nyoba mandiri tuh worth it gak menurut Kak Reza? Menurutku sih ada dua jawaban ya, worth it nggak worth it. Karena mandiri itu kan agak lumayan, nggak lumayan sih, emang mahal gitu. Jadi sesuai kemampuan ekonomi. Jadi kalian bisa nyari info dulu apakah biayanya itu sesuai kemampuan ekonomi kalian. Nah, terus kalau misalkan kalian emang niat dan emang ada tujuan gitu loh, itu menurutku worth it aja sih buat masuk mandiri semau kalian gitu. Karena aku pun ketolak mandiri tuh banyak banget, nggak sekali dua kali doang, jadi kayak hampir ada 5 kali lebih gitu loh. Jadi ya menurutku masih worth it aja sih, selama masih ada kesempatan kalian ambil aja. Oke, berarti mungkin kalau kita mau kuliah gitu, apalagi di yang impian kita ya, Nah. coba aja dulu ya, coba semua jalurnya gitu, Biar mimpi lah. kejar mimpi bener. Terus mungkin buat Kak Yuli banget nih, prestasi lagi kan spesifiknya. Kan namanya prestasi tuh pasti banyak ininya ya, pikiran orang-orang kalau prestasi mungkin nilai akademiknya pas-pasan gitu. Nah itu kalau misal pas-pasan itu bisa lolos ya kira-kira dari prestasi itu, atau mungkin perbandingannya 50-50 atau mungkin akademiknya 30 atau 40% dan lebih gede prestasi, itu gimana ya? Sebenarnya buat ini aku kurang tahu juga ya pastinya gimana, tapi menurutku ini tuh lebih dominan ke prestasi kita. Jadi kayak sebenarnya nggak 50-50 juga. Tapi karena kita kan ada tes ininya juga kan, ada tes bakat minat juga. Jadi menurutku lebih dominan di prestasi. Intinya coba aja sih guys. Tapi kebetulan kemarin aku balance. Ya alhamdulillah lolos. Gitu.
Tapi diusahain balance ya guys. Oke, Dan setauku pun Mandiri itu beberapa ada yang ini sih apa kayak menerapkan minimal rata-rata rapor gitu. Oh iya, benar. Rata-rata kayak gitu. Jadi ya nilai akademik pun nggak bisa disepelekan aja gitu. Oke, berarti nggak cuma prestasi atau dari biaya sendiri ya, emang akademik juga dipertimbangkan gitu guys. Baik. Oke. Oke, mungkin setelah banyak pertanyaan dan insight dari kakak-kakak di sini, mungkin boleh deh kasih sedikit motivasi buat teman-teman nih yang baru mau masuk perkuliahan gitu, apalagi adik-adik kita kelas 12 kan. Mungkin mereka bingung gitu mulai harus gimana dan butuh wejangan dikit lah gitu. Kalau dari Kak Reza gimana nih? Oke, kalau dari aku yang pasti yang pertama jangan menyerah pasti banget itu karena kalau kalian gak menyerah itu ya benar tadi kata Sahril banyak jalan menuju Roma itu banyak banget jalan yang terbuka ketika kalian gak menyerah dan aku mau ngasih saran aja buat kalian yang mau masuk lewat jalur prestasi entah itu non akademik atau akademik. Nah, buat yang akademik kalian siapkan portfolio kalian dan buat yang non akademik itu kayak olahraga gitu biasanya siapkan fisik kalian biasanya karena rata-rata itu sekarang tes mandiri itu yang olahraga itu pada dites langsung di sana. Oke, kayak gitu. Jelas, oke. Baik ya. Buat Juli gimana nih? Oke, dari aku sendiri ya. Sebenarnya motivasi itu nggak ada guys. Jadi motivasi itu tumbuh dari diri kita sendiri. Mau aku kasih jangan 1000 kata pun kalau dari diri kalian belum ada motivasi yang tumbuh dari diri sendiri, itu nggak akan bisa. Intinya dari aku sendiri itu belajar buat melatih pikiran kita, buat melatih growth mindset. Jadi dengan kita growth mindset itu bisa jadi kunci kesuksesan kita. Dan satu lagi, apa ya? Kasih tujuan di hidup kamu gitu. Jangan jalani hidup tuh cuman ya udah jalanin aja pasrah gitu. Intinya kita tuh harus punya mimpi, kita harus punya tujuan. Udah gitu aja. Oke, sudah jelas ya teman-teman dari host-host keren dari narsum kita nih, dari alumni keren banget udah mau datang ke sini juga. Gila. Oke. Oke, mungkin segitu dulu guys dari segmen mandiri dan prestasi kita. Mungkin informasi ini berguna buat kalian ya, buat kedepannya gitu. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya guys. Thank you. Dadah.